Sudah 2 tahun lebih Kabinet Jokowi periode 2 berjalan. Dan seperti apa gebrakan Menteri Muda Jokowi? Mari kita lihat di kacamata Rian Ernest. Menteri pertama, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nadiem Makarim adalah cucu dari Hamid Al-Ghadri yang membela negeri ini dalam perlindungan Renville dan Linggarjati. Dan dia juga adalah anak dari Nono Anwar Makarim, seorang advokat dan aktivis. Nadiem sukses sebagai konsultan di McKinsey, lalu mengembangkan Zalora dan akhirnya mendirikan Gojek, yang sekarang namanya sudah GoTo. Keren kan? Umurnya masih 38 tahun. Nadiem ini sudah menjabat selama 2 tahun lebih sebagai menteri. Nadiem mengenalkan program Kampus Merdeka yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Program ini dapat dilakukan mahasiswa pada 1 semester bahkan 2 semester di luar kampus atau di kampus lainnya dengan kegiatan mulai dari mengajar di sekolah, proyek sosial di desa, magang di perusahaan, dan sebagainya. Itu semua dapat menjadi kredit SKS perkuliahan. Berikutnya Nadiem menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi atau Permendikbud 30. Ini inovasi yang paling progresif. Banyak juga sih yang mengkritik langkah dari Nadiem ini. Inovasi Nadiem ini hadir karena Indonesia belum punya peraturan perundang-undangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan di lingkungan kampus. Karena itu, Nadiem mengatakan Permendikbud ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Menteri Nadiem juga menargetkan seluruh perguruan tinggi Indonesia memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tahun 2022. Gebrakan lain, Nadiem akan menerapkan kurikulum baru di tahun 2022 ini. Ada yang orang suka sinis bilang, ganti menteri, ganti kurikulum. Untuk pergantian di bawah masa Nadiem ini, sindiran ini tidaklah tepat. Kurikulum yang saat ini berlaku sudah melewati 4 menteri. Jadi memang sudah saatnya ada perbaikan kurikulum. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud, menjelaskan kurikulum 2022 yang baru ini. Intinya, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasi para pelajar. Meski begitu, tetap ada mata pelajaran yang wajib ditempuh siswa. Misalkan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, olahraga, dan sejarah. Karakter Nadiem yang berani melawan arus, menciptakan disrupsi ala-ala karakter usaha startup, pantas kita berikan jempol. Maju terus, Mas Menteri. Menteri kedua, Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Erick Thohir usia 51 tahun adalah seorang dari keluarga golongan atas yang membangun kerajaan bisnis medianya melalui Mahaka Group. Ia dipercaya oleh Jokowi sebagai ketua tim kampanye nasional di pemilu 2019 yang lalu. Ia juga sudah menjadi Menteri BUMN selama 2 tahun lebih. Erick Thohir melebur 3 bank syariah BUMN, yakni Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Dilebur menjadi 1. Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dengan terbentuknya BSI, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki bank syariah yang sangat besar. Total asetnya 247 triliun. BSI menjadi bank nomor 7 terbesar di Indonesia dan menjadi bank syariah berperingkat 11 di dunia. Top. Penggabungan lain dilakukan juga di sektor ultra mikro melalui merger BRI, Pegadaian, dan PNM. Ini menunjukkan komitmen Erick Thohir dalam mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah. Dengan memberikan kemudahan akses bagi teman-teman di sektor mikro, diharapkan tulang punggung ekonomi Indonesia tersebut dapat naik kelas. Bukan hanya itu, Erick Thohir juga sukses menjalankan program restrukturisasi kepada BUMN agar lebih kuat dalam bersaing sesuai dengan inti usahanya. Di Pertamina contohnya, dengan restrukturisasi operasional, Pertamina ditargetkan menjadi perusahaan Global Energy Champion dan memiliki nilai valuasi pasar senilai $100 miliar Amerika. Ambisius Erick Thohir.
Memang Erick Thohir ini juga kerap merombak jajaran manajemen di tubuh BUMN. Menurut Erick, dengan adanya pemecahan direksi bukan berarti Erick tidak punya empati. Ketegasan memecat bukan lagi menjadi pilihan apabila direksi itu sudah terbukti korupsi. Yang terbaru, Erick Thohir mendatangi Jaksa Agung dengan membawa bukti awal korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia di tahun 2013. Berani Erick Thohir. Salah satu tonggak bersejarah yang ditorehkan Erick Thohir di tahun 2021 adalah penyelesaian kasus Jiwasraya. Restrukturisasi yang diterapkan di Jiwasraya itu mampu menyelesaikan masalah lama. Sampai akhir tahun kemarin, sebanyak 230.000 polis para nasabah tahap pertama Jiwasraya berhasil diselamatkan dan dipindahkan menjadi nasabah ke Indonesia Financial Group, merupakan holding BUMN untuk sektor asuransi. Di luar program yang bersifat korporasi, Erick Thohir juga melakukan transformasi sumber daya manusia. Tercatat di tahun 2021, Erick Thohir berhasil merealisasikan target kesetaraan gender. Apa itu? 15% posisi direksi BUMN harus ditempati oleh kaum perempuan. Selain itu, Erick Thohir membuktikan juga BUMN adalah tempat yang baik bagi golongan milenial bekerja. Targetnya, 5% kursi pimpinan BUMN akan diberikan kepada kaum muda. Terobosan ini menjadi angin segar yang belum pernah ada sebelumnya di Kementerian BUMN. Sepertinya Erick Thohir akan terus berbenah-benah agar BUMN kita mendorong ekonomi negara kita, bukan malah membebani ekonomi dan anggaran negara kita. Mantap Om. Menteri ketiga, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sosok usia 45 tahun kelahiran Maluku Tengah ini berangkat dari bawah. Pernah jadi supir angkot, pernah jualan koran, dan terus berjuang sampai akhirnya menduduki jabatan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Bahlil ini juga sudah 2 tahun lebih menjadi Kepala BKPM. Namun posisi Menteri Investasi baru didudukinya selama 9 bulan. Gebrakan Bahlil, ia mencabut izin usaha bagi perusahaan yang tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Izin usaha yang dicabut merupakan izin yang tidak beroperasi usahanya atau yang tidak dilanjuti dengan izin usaha atau usaha yang juga tidak menyampaikan rencana anggarannya. Realisasinya, pada 10 Januari kemarin, Bahlil menandatangani 19 surat pencabutan izin usaha. Tegas Bahlil. Bahlil lalu juga membuat sistem UMKM kita lebih formal melalui sistem penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, online single submission. Selama ini tercatat pinjaman kredit untuk UMKM tidak lebih dari 19%. Kecil sekali porsinya, padahal UMKM itu mencapai 99% dari total unit usaha di Indonesia. Ada banyak sekali unit usaha UMKM yang belum diberikan kredit. Menurut Bahlil, banyaknya UMKM yang tidak mendapatkan kredit ini adalah karena status UMKM yang tidaklah formal. Bahlil menjelaskan ke depan, ia akan fokus untuk mengeksekusi investasi yang telah mendapatkan izin dan insentif fiskal. Bahlil menyebutkan sampai Mei tahun lalu ada hampir 3.000 triliun investasi yang telah mendapatkan izin dan insentif fiskal. Bahlil juga akan melakukan pengembangan sektor investasi berdasarkan kawasan. Misalnya, di Kalimantan nanti akan fokus pengembangan hilirisasi bauksit, gasifikasi batu bara. Sementara itu, Sumatera akan fokus untuk hilirisasi sawit, kertas, serta industri karet dan ban. Atau Sulawesi dan Maluku akan difokuskan untuk industri nikel. Sedangkan kawasan Papua akan didorong untuk pembangunan pupuk dan juga pembangunan smelter dan perkebunan pala. Bali dan Nusa Tenggara akan difokuskan di pariwisata dan kawasan kesehatan untuk lanjut usia. Canggih Bahlil, pantesan dipercaya terus oleh Jokowi. Menteri terakhir, Menteri keempat, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekaligus Kepala Baparekraf. Sandi Uno pernah maju sebagai kandidat Wapres di 2019 lalu. Sandi Uno membentuk kerajaan bisnisnya melalui Rekapital dan Saratoga. Dia sukses di bisnis lalu terjun ke politik. Memenangi Pilkada DKI 2017 namun kalah di pemilu 2019. Dan akhirnya diangkat Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Desember 2020.
Kurang lebih sudah setahun lebih menjabat. Sandiaga mengusung konsep inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Salah satu konsep baru yang diusung adalah konsep berbasis budaya dalam menjalankan dan mengembangkan pariwisata di tanah air. Ada juga nih program apresiasi untuk tenaga kesehatan atau nakes. Jadi Sandiaga ini mengapresiasi tenaga kesehatan dan juga tenaga penunjang fasilitas kesehatan yang telah berjibaku menangani COVID-19. Programnya apa? Berlibur secara staycation atau menghabiskan waktu dan menginap di hotel di dalam negeri. Selain bentuk apresiasi kepada tenaga kesehatan, Sandiaga menyebutkan kalau kegiatan ini diharapkan memiliki multiplier effect, yakni adanya kenaikan ketingkatan hunian hotel sebesar 40%. Sehingga hal ini memberikan dampak karyawan di hotel bisa kerja lagi, industri perhotelan juga baik, dan orang-orang yang bekerja di moda transportasi darat. Kebijakan lainnya dari Sandi Uno, sertifikasi kesehatan dan kebersihan bagi tempat wisata. Ini untuk melindungi wisatawan dan mendorong kepercayaan warga untuk terus berwisata di tengah pandemi. Sandi Uno juga memberikan insentif dan stimulan bagi pelaku perfilman dan juga pelaku pariwisata di tengah pandemi ini. Lumayan Om Sandi, tapi Om Sandi harus lebih kencang buat gebrakan, karena 2024 sudah di depan mata. Nah, itu aja beberapa ulasan kita atas Menteri Muda Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada menteri lain perlu kita review? Tuliskan di kolom komen. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest berikutnya.